Perkenalkan, nama saya Vaisnavi, NIM saya 2133040101448. Saya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dengan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul bagan alir atau flowchart pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Dr. Otwa Samosir. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai dokumentasi dan penyusunan sistem. Dokumentasi adalah narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Sistem informasi yang dicakup berupa who, what, where, why, how of penginputan data, pengolahan data, penyimpanan, pembuatan laporan, pengawasan terhadap sistem. Dokumentasi ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan tertulis komponen-komponen sistem, tahap-tahap interaksi komponen-komponen tersebut. A. Diagram arus data, data flow diagram atau DFD. Sebuah DFD secara grafis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan sistem serta mendesain sistem yang baru. Tidak ada cara standar dalam penyusunan DFD karena persoalan yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Pada dasarnya, DFD memfokuskan pada aliran data dalam organisasi. DFD disusun dengan menggunakan 4 simbol utama, yaitu simbol diagram arus data, sumber dan tujuan data, karyawan organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem digambarkan dengan kotak. Arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari sebuah proses digambarkan dengan anak panah. Penyimpanan data digambarkan dengan 2 garis horizontal atau paralel. Proses transformasi, proses yang mengubah data dari input menjadi output digambarkan dengan lingkaran. Pada bagian kedua, saya akan menjelaskan mengenai bagan alir atau flowchart. Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir terdapat pada tabel di bawah. Setiap simbol memiliki arti yang berbeda agar dapat dengan mudah dikenali. Bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input-output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat menggunakan program komputer atau template, yaitu penggaris khusus untuk membuat simbol-simbol bagan alir. Secara garis besar, simbol dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, antara lain 1. Input atau output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekap output dari kegiatan pengolahan data. 2. Processing, yaitu simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data, atau dengan komputer atau manual. 3. Storage, yaitu simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. 4. Lain-lain, simbol yang menggunakan arus data
dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir, serta penjelasan-penjelasan tambahan pada bagan alir tersebut. Simbol bagan alir. Dokumen. Sebuah dokumen atau laporan. Dokumen dapat dibuat atau dicetak oleh komputer. Dokumen rangkap. Digambarkan dengan menumpuk simbol dokumen dan pencetakan nomor dokumen di bagian depan dokumen pada bagian kiri atas. Input atau output atau jurnal atau buku besar digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan alir. Program menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagian alir dokumen. Tampilan. Informasi yang ditampilkan oleh alat output online seperti terminal CRT atau monitor komputer PC. Simbol-simbol input atau output. Pemasukan data online. Entry data oleh alat-alat online seperti CRT dan komputer pribadi. Terminal CRT, komputer pribadi. Simbol tampilan dan entry data digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan komputer pribadi. Simbol-simbol processing. Pemrosesan komputer. Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Kegiatan manual. Sebuah kegiatan pemrosesan yang dilakukan secara manual. Kegiatan campuran. Sebuah kegiatan pemrosesan yang menggunakan alat selain komputer. Kegiatan pemasukan data offline. Sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan alat pemasukan data offline atau entry data ke disket, register, kas. Disket bermagnet. Data disimpan secara permanen pada disk bermagnet. Digunakan untuk menyimbolkan file induk atau master file. Pita bermagnet. Data disimpan dalam sebuah pita bermagnet. Disket bermagnet. Data disimpan dalam disket. Penyimpanan online. Data disimpan sementara dalam file online dalam sebuah media direct access seperti disket. Arsip. Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya menunjukkan cara pengurutan arsip. N. Nomor urut. A. Huruf abjad. T. Urut tunggal. Simbol-simbol arus dan lain-lain. Arus dokumen atau pemrosesan. Arah arus dokumen atau pemrosesan. Arus normal adalah ke kanan atau ke bawah. Arus data atau informasi sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen lain. Hubungan komunikasi. Transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Simbol-simbol arus dan lain-lain. Penghubung pada halaman berbeda. Menghubungkan bagan alir yang berada di halaman yang berbeda. Penghubung dalam sebuah halaman. Menghubungkan bagan alir pada sebuah halaman yang sama. Penggunaan simbol ini untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan. Arus barang. Perpindahan fisik barang digunakan terutama dalam bagan alir dokumen. Terminal digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses atau program, juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Keputusan. Sebuah tahap pembuatan keputusan digunakan dalam bagan alir program
komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif berbagai cara. Anotasi, tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau catatan sebagai klarifikasi. Pada bagian 3, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bagan alir. Bagan alir dokumen atau document flowcharts. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antara pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Bagan alir bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem, seperti internal check dan pemisahan fungsi. Bagan alir yang menjelaskan dan mengevaluasi pengawasan intern disebut internal control flowchart. Bagan alir sistem flowchart. Bagan alir sistem menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan alir sistem ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Bagan alir ini secara universal dipakai dalam sistem kerja dan merupakan sarana berkomunikasi yang efektif di antara para penerima. Bagan alir program flowcharts. Bagan alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data proses oleh komputer dalam menjalankan sebuah proses. Bagan alir ini menggunakan simbol-simbol yang secara khusus dirancang oleh bagan alir ini. Pada bagian 4, saya akan menjelaskan mengenai pedoman pembuatan diagram alir atau flowchart. Bila seorang analis dan programmer akan membuat flowchart, ada beberapa petunjuk teknis yang wajib diperhatikan. Flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan dalam hal menghitung pajak penjualan. Setiap langkah dan aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-cabangan relasi yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Pada bagian 5, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur diagram alir. Unsur-unsur diagram alir memiliki dua unsur yang selalu muncul di dalam diagram alir, yaitu percabangan dan perulangan. Percabangan secara sederhananya adalah pilihan alur yang diambil dari beberapa opsi yang ada, tergantung dari kondisi yang dicapai. Misalkan, pada contoh lampu di atas, percabangan tergantung dari kondisi apakah lampu terpasang atau tidak. Perulangan digunakan untuk mengulang suatu proses. Perulangan dapat dilakukan terus-menerus selama program berjalan sampai didapatkan kondisi untuk keluar dari perulangan tersebut. Contohnya, perulangan untuk menampilkan angka 1 sampai 100. Kondisi untuk berhentinya adalah jika angka tersebut sudah mencapai 100. Dengan demikian, materi ini saya sampaikan. Silakan tunggu materi berikutnya pada pertemuan minggu depan dengan judul Sistem Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi. Sekian, terima kasih.